Selamat sore Bu Desi, bagaimana kabarnya? Sore Bu Ika, Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita mulai nih Bu Desi, bagaimana pendapat Bu Desi pada sore hari ini? Adakah hal khusus yang mungkin Bu Desi ingin diskusikan atau fokuskan pada diskusi sore hari ini? Iya Bu Ika, jadi eh, jujur ya saya ini masih kayak kurang pede gitu kalau harus berbicara di depan orang banyak. Jadi sering merasa kayak grogi, tegang, gugup kayak gitu. Apalagi kalau misal berhadapan dengan orang-orang seperti Bu Kepala, ketika ada pertemuan seperti pertemuan PGRI itu kan ada beberapa sekolah, kemudian KKG seperti itu. Jadi saya itu merasa gimana ya, agak minder gitu Bu Ika. Oh alah, iya iya. Berarti kalau ketemu dengan orang-orang yang mungkin lebih tinggi pangkatnya atau pengalamannya lebih dari Bu Desi itu berarti Bu Desi kadang itu ngerasa kayak minder gitu nggih? Iya, Mhm, minder. iya. Nggih, baiklah Bu Desi. Saya sangat menghargai ini kejujuran Bu Desi sore hari ini. Nah, sekarang coba kita diskusikan bersama nggih Bu untuk mencari solusi bersama tentang apa yang sedang dirasakan Bu Desi pada sore hari ini atau mungkin sebelum-sebelumnya. Gitu Iya, ya Bu. ya. Nah, sekarang saya ingin tahu dulu Bu, apa tujuan yang ingin Bu Desi capai dari sesi diskusi kita hari ini, sore ini? Tujuannya Eh, itu Bu Desi ingin apa gitu? Ya, untuk hari ini saya ingin berbagi pengalaman curhat ya, Bu Ika. Siapa tahu kan saya nanti bisa dapat pencerahan, dapat masukan dari Bu Ika tentang Siap. untuk meningkatkan kemampuan berbicara saya, kemudian meningkatkan rasa percaya diri. Kalau di depan umum, saya itu suka bicaranya agak nyerimpet-nyerimpet kayak gitu. Oke, nggih Apalagi nggih. kadang disuruh menyampaikan hasil rapat atau hasil sosialisasi seperti itu, kadang banyak yang terlewat gitu Bu Ika. Walah, baik, Bu. Nah, berarti masih kurang pede kalau misalkan dikasih, apa ya, amanah, misalkan habis dari pelatihan atau apa, Iya, ketika Bu Desi ingin menyampaikan ke teman sejawat gitu, kadang itu masih ada penyampaian yang belibet, kemudian kurang pede gitu nggih, Bu? iya Nah iya Bu Ika, betul sekali. nah, sebelum itu saya pengen tanya lagi ke Bu Desi nih. Kemudian menurut jenengan itu, apa sih definisi tujuan akhir yang Bu Desi itu inginkan gitu loh dari percakapan ini nanti, dari diskusi kita nanti. Itu Bu Desi itu ingin definisi tujuan akhirnya itu seperti apa gitu? Coba Bu. Kalau saya inginnya ya kalau bicara nanti bisa lancar, komunikasi lancar, bisa menyampaikan apa maksud dan tujuan saya berbicara di depan, mungkin seperti itu Bu Ika. Jadi Bu Desi ingin nanti ketika di depan orang banyak, kemudian menyampaikan, apa, amanah atau mungkin pendapat itu nggak grogi, kemudian bisa percaya diri, gitu nggih, Bu, nggih. Nah, Iya, sebenarnya kayak betul gitu sekali Bu. nggih, bagus sekali, Bu, saya juga pengennya juga seperti itu. Nah, kemudian apa yang ingin jenengan capai? Kemudian, apa ukuran keberhasilan yang jenengan inginkan dari diskusi atau, pembicaraan kita sore hari ini? Jadi ukuran keberhasilan yang jenengan inginkan dari diskusi ini tuh apa gitu loh, Bu? Ya, saya rasa kalau diukur ya mungkin komunikasi bisa lancar, kemudian audiens atau pendengar bisa memahami tujuan saya menyampaikan informasi atau eh, ada hal apa yang saya sampaikan bisa tersalurkan dengan tepat, kemudian tidak ada salah persepsi, kemudian saya juga bisa lebih percaya diri ketika berbicara di depan banyak orang seperti itu Bu Ika. Oalah, nggih. Jadi ini nggih, lebih kurangnya itu, Bu Desi itu merasa kadang itu kesulitan dalam berbicara ketika di depan orang banyak, ngenten mboten, Bu? Iya, betul sekali. Jadi masih kurang pede, kadang grogi, ngomongnya masih belibet gitu nggih. Iya. Gini Bu Desi, nah sekarang, mari kita identifikasi bareng-bareng ya, Bu. Saya ingin bertanya Bu, apa yang membuat Bu Desi itu merasa seperti kesulitan, dalam berbicara ketika di depan orang banyak? Mungkin ada merasa, rasa tertekan atau rasa apa yang membuat Bu Desi itu merasa kesulitan gitu? Jujur untuk kesulitan ketika saya berbicara di depan umum itu, saya itu sudah minder karena saya merasa
saya tidak pandai berbahasa Jawa, kemudian bahasa Indonesia saya juga belum bisa menyampaikan dengan efektif seperti itu Bu Ika. Jadi komunikasinya ya karena saya terhitung orang yang pendiam dan juga introvert, jadi kurang komunikasi dengan orang mungkin seperti itu kali ya. Oh iya, berarti oke. Berarti Bu Desi itu, ketika berbicara depan orang banyak, Bu Desi itu merasa, karena mungkin, Bu Desi introvert, kemudian penguasaan bahasa Jawanya yang juga kurang efektif. Jadi Ya, mungkin, apa ya, membuat kalau berbicara depan orang banyak itu nggak pede, nggak nyaman, terus mungkin gugup, mungkin omongannya jadi melibet gitu nggih, Bu? iya, iya betul sekali Nah Bu Ika. Nah, ini yang saya mau tahu lagi nih, Bu. Nah, sekarang mungkin Bu Desi bisa menceritakan lebih lanjut atau lebih dalam lagi ketika, merasa seperti itu, bagaimana perasaan itu muncul? Maksudnya, Bu Desi itu ngerasa, "Aduh, aku kok gini?" Gitu, bagaimana perasaan itu muncul, ketika apa gitu? Ketika merasa kurang pede itu ya Bu Ika ya. Iya, merasa kurang pede atau mungkin, merasa, Saya itu kok kalau bicara sering, aduh macet. Halo, sudah normal? sudah normal, lancar? Kalau, berbicara itu banyak, banyak, banyak diamnya, kemudian ada jedanya, kemudian ketika ada orang yang menyela, otomatis yang ada di pikiran sudah hilang, seperti itu Bu Ika. Jadi saya merasa, "Aduh, saya tadi, mau bicara apa ya?" Jadi lupa seperti itu Bu Ika, jadi kayak kurang fokus gitu ya. Oh iya, oke Bu, paham paham saya Bu, karena kan mungkin nervous-nya di depan, Iya, kemudian, mungkin ketika dihadapkan dengan orang-orang yang lebih pengalaman dengan kita, kemudian mungkin pangkatnya lebih tinggi, jadi rasa nervous, rasa gugup, rasa takut, betul. terus secara nggak langsung omongan nya itu keluar gitu nggih Bu. Iya, betul, Nah, seperti itulah Bu Ika. kemudian yang pengen saya tahu dari jenengan, ketika, jenengan mengalami seperti itu atau menghadapi situasi seperti itu, udah gugup, kemudian udah takut duluan, nggak pede duluan, itu bagaimana panjenengan, menghadapi situasi atau kondisi tersebut, Ibu? Ya, saat saya gugup, kemudian ada apa yang ada di pikiran saya tiba-tiba menghilang, saya mencoba untuk, berjalan. Kadang, saya juga, gimana ya, mencoba bertanya kembali pada yang tadi memberikan pertanyaan, kemudian saya juga kadang membuka catatan-catatan mungkin hasil sosialisasi atau rapat yang ingin saya sampaikan itu, Bu Ika. Jadi, kelemahan saya mungkin ya itu, kurang gimana ya, kurang percaya diri sehingga apa yang ingin saya sampaikan kadang malah terlupakan seperti itu. Jadi Iya. harus disiapkan dulu apa yang akan disampaikan, kemudian membuat catatan kecil seperti itulah Bu Ika. Iya iya, sebenarnya udah bagus banget loh, Bu. Menurut saya udah bagus banget apa yang jenengan lakukan itu, dengan cara mengantisipasi kegugupan yang jenengan alami itu sudah bagus banget dan sudah pas. Jenengan mencoba membuka catatan kecil-kecil, kemudian berjalan, sembari biar rileks nggih. Iya, Kemudian juga bertanya bertanya kembali ke audiens, meskipun jenengan dengan posisi gugup, tapi jenengan mencoba untuk bertanya kembali gitu nggih. Tapi sudah iya, bagus banget yang jenengan lakukan loh, Bu. Nah sekarang, terima kasih. saya ingin iya, saya ingin bertanya kembali, kita coba sama-sama mencari solusinya ya, Bu, untuk mengatasi hambatan ini. Nah, Mhm, apakah ada hal lain yang ingin Bu Desi tambahkan selain mungkin, gugup atau apa eee itu mungkin ada hal lain? Ya, itu mungkin saya juga, eee, membutuhkan saran dari Bu Ika. Barangkali Bu Ika lebih, berpengalaman karena mungkin ya sering mengadakan komunikasi dengan teman-teman atau menyampaikan apa dengan teman-teman, lebih bisa terbuka seperti itu Bu Ika. Jadi kadang mau menyampaikan ini sudah takut di pikiran kalau, "Ah, mungkin pendapat saya ini kurang tepat, ah nanti kemungkinan akan ditolak," atau sebagainya seperti itu. Jadi kadang lebih baik saya diam, daripada harus mendapatkan penolakan. Jadi saya kadang minder di situ, Bu Ika. Oh, berarti jenengan lebih takut, menghadapi penolakan gitu nggih? Iya, iya, Kalau menurut saya Bu Desi, saya tuh juga pernah, saya sendiri juga sebenarnya baru belajar juga nih, sama mhm, seperti, untuk ngomong di depan orang banyak, itu juga
masih belajar. Karena dulu di sekolah yang dulu itu saya menjadi salah satu, apa namanya, waka waka Mhm. jadi bagian dari harus apa ya, harus Iya. bisa menjadi contoh Iya. dengan heeh, yang lain itu mau nggak mau kita juga harus nunjukin. Mhm. Awalnya juga sama dengan jenengan, saya berpikiran, "Aduh nanti kalau saya bicara saya salah kalau saya Iya. bicara saya salah." Tapi tapi pikiran itu saya rubah, Bu. Jadi mindset itu saya rubah kalau, apa yang saya lakukan itu baik, apa yang saya lakukan itu benar, pasti yang saya ucapkan juga mengalir dengan apa yang saya katakan gitu. Jadi nggak takut lagi, karena emang sudah, apa ya, tanggung jawabnya kayak jenengan tadi kan takut kalau misalkan dikasih, apa namanya, amanah untuk memberikan, misalkan pas pelatihan, ngasih tahu ke rekan sejawatnya gitu kan. Kalau memang, kalau pikirannya sudah negatif, "Waduh nanti jangan-jangan saya dikira gini," itu juga nanti yang terjadi negatif. Iya, tapi kalau kita sudah luruskan, "Oh iya, niat saya baik, saya ngasih, tahu orang karena ini amanah, kemudian karena ini tanggung jawab saya," kembalinya juga baik, Bu. Jadi pikiran kita itu harus positif dulu, jadi nanti mengalir. Kalau Bu Desi tadi bilang kan sudah berpikiran negatif dulu, takut dan lain Iya, sebagainya. Coba kebanyakan. iya, coba dihilangkan dulu rasa takutnya, kemudian berpikir yang positif dulu. Terkadang memang, apa ya, yang kita ucapkan itu kadang gampang ya, kalau kita praktekkan itu kadang juga nggak Sulit. tahu situasi dan kondisinya. Tapi memang Iya. benar, Bu, ketika tidak di sekolahan saja, saya di luar ketika ada tugas, ketika saya diminta untuk, apa namanya, menyampaikan sesuatu, itu saya juga pikirnya positif, saya melakukan ini kebaikan, pasti insya Allah juga mengalir kebaikan, seperti itu, Bu. Jadi yang pikiran negatif itu kita hilangkan dulu, seperti itu. Mmm. Mungkin kalau dari Berarti pengalaman saya seperti itu, Bu. iya, Jadi ya kalau Bu Desi harus tadi kan menekankan iya, menekankan, memikirkan yang negatif, nanti takut salah, takut ini, jadi dihilangkan itu dulu. Hilangkan itu dulu, terus, saya itu kalau misalkan ada agenda nggih, Bu, misalkan besok disuruh, ngisi kayak misalkan dulu itu, apa namanya, penyambutan anak baru. Jadi apa namanya, siswa baru. Jadi kan dikumpulkan, kemudian kita yang harus opening dan lain sebagainya. Saya itu hafalan dulu di rumah, Bu. Jadi kita bikin teks dulu, misalkan disuruh ngomong depan orang banyak, meskipun itu anak-anak ya, tapi kan juga Iya. dilihat dengan iya, dilihat, kepala sekolah, dilihat guru-guru lain gitu. Jadi saya itu mempersiapkan diri dulu, bikin teksnya dulu, saya hafalkan, saya itu terus intonasi nadanya gimana, sampai orang di rumah itu saya suruh dengarkan. Jadi ada yang Berarti me-review saya. Iya, jadi mmm, ada yang me-review saya yang, "Oh nanti kurang ini dari orang rumah dulu." Kemudian kalau di Waka itu kan ada tim juga. Jadi tim nanti, kolaborasi bersama. Lah selesai acara itu, dari tim itu kita evaluasi, "Tadi kurang apa nih saya tadi kurang apa nih saya?" Gitu. Jadi, dapat mmm, masukan dari rekan juga, dapat masukan dari orang lain juga, kemudian saya juga merefleksikan diri saya sendiri, "Oh kurang tadi apa?" Gitu. Jadi makin belajar di situ, makin tampil depan orang banyak, rasa takut, rasa gugup itu hilang. Jadi nggak apa ya, kayak misalkan kita disuruh jadi, komandan upacara. iya. Itu kan juga nggak itu yang saya alami pertama kali, saya pindah di SD negeri itu. Jadi saya pertama kali masuk, saya langsung disuruh untuk jadi pembina upacara. Oh Kaget iya. saya, karena saya belum tahu kondisinya, saya belum tahu medannya, tapi di situ saya berpikir positif dulu, Bu, bismillah, karena ini yang saya lakukan kebaikan, pasti mengalir juga kebaikan. Alhamdulillah, ya lancar-lancar aja, nggak ada kata nredeg, nggak ada kata gugup. Ya biasa aja sampai orang itu, sampai salah satu guru itu di situ bilang, "Oh lah Mbak Lia udah keren, udah hebat, udah pinter ini, udah pinter itu." Padahal saya juga biasa aja gitu. Tapi memang Mmm, mindset apa pun yang saya lakukan itu kalau kebaikan, insya Allah mengalir ke saya juga kebaikan gitu. Jadi dibuang dulu yang negatifnya dulu, Bu. Tapi Bu Desi udah iya. keren kok, maksudnya udah bisa apa namanya, sudah bisa mengatasi dengan cara tadi, pura-pura nanya dengan audiensnya, kemudian berjalan mencari kenyamanan, kemudian juga membuka catatan kecil juga, itu juga keren juga sih, Bu. Itu, Bu. Iya, terima kasih Semangat sih, Kak. kalau Nanti, itu. Iya, bisa ini kalau saya coba. pengalaman iya, itu Banyak pengalaman latihan, saya secara banyak pribadi. iya, Iya, baik. banyak Terima kasih, latihan. sangat membantu Mhm. sih, Kak. Iya. Kemudian ini, Bu, kita ke ini, apa namanya, tadi kan sudah ya, Bu, ya, kalau dari saya kan tadi saya sudah menceritakan pengalaman saya gitu kan. Nah sekarang, rencana aksi apa rencana Bu Desi dalam mencapai tujuan yang tadi, yang dari awal Bu Desi ingin meningkatkan, apa namanya, kemampuan Bu Desi menyampaikan sesuatu di depan orang banyak itu biar nggak dedek, nggak grogi itu, setelah tadi saya cerita pengalaman saya itu mungkin ada rencana apa dari Bu Desi gitu?
Ya, saya ingin, mencoba belajar lebih, tentang komunikasi yang efektif ya, Bu Ika. Jadi, berkomitmen untuk mempersiapkan diri dengan baik, kemudian banyak berlatih, mungkin bisa di Betul. depan kaca dulu karena saya juga orangnya pemalu. Jadi, eee dilihat apa sedikit sudah perasaan, "Aduh, saya apa ya yang salah? Aduh, apa ini yang kurang?" Kayak gitu, Bu Ika. Jadi Iya. mungkin, mempertebal rasa percaya diri dulu, nanti di depan kaca, kemudian nanti bisa ke keluarga dulu minta, "Ini, saya bicara seperti ini, tolong didengarkan, nanti dikomentari ya." Seperti itu, mungkin seperti itu dulu ya, Bu Ika. Jadi nanti, kalau sudah berjalan mungkin ke depannya akan bisa lebih baik dalam, komunikasinya, seperti itu Bu Ika ya. Masya Allah, bagus sekali Bu, bener banget. Jadi benar-benar mempersiapkan diri dulu ya Bu ya, kemudian nanti, biar lebih pede lagi, lebih ini lagi. Nah, Mmm. selain itu apa strategi yang mungkin Bu Desi akan gunakan nanti untuk mencapai dalam mengatasi, apa ya, mencapai tujuannya Bu Desi tadi? Biar nggak gugup lagi, nggak grogi lagi, nggak merasa ini itu gitu, apa Bu strateginya? Strateginya mungkin, saya bisa, sharing dulu ke teman atau orang yang saya anggap, bisa memahami saya. Nanti, saya minta pendapat, solusi, gimana ini caranya, seperti kita ya Bu Ika, saya sering minta Iya, pendapat sama Bu Ika tentang betul. masalah yang saya hadapi, jadi, memang saya orang, tipe-tipe orang yang nggak bisa, eee, ke semua orang langsung Bercerita klak gitu ya? ceritanya seperti itu. Jadi mungkin terlalu pilih-pilih ya. Jadi nanti saya juga akan berusaha, menjalin komunikasi dengan, atau orang yang biasanya saya, merasa kurang pede dengan mereka. Jadi nanti saya, mencoba menjalin komunikasi lagi, berusaha mendekat lagi agar nanti, semua berjalan dengan, lancar Iya. seperti itu mungkin ya. Masya Allah, tepat sekali Bu, karena emang kalau biasanya orang introvert itu memang pilih-pilih orang yang memang dirasa Iya. paling nyaman. Mudah-mudahan saya yang membuat nyaman jenengan ya Bu ya, alhamdulillah Iya. ya. Kalau Menurut itu saya susah iya Kak, Bu, gini. iya, nggih, menurut saya langkah yang jenengan ambil itu sudah sangat baik dan tepat Ibu. Kemudian juga rencana aksinya juga sudah terstruktur, kemudian juga sudah fokus pada detail yang akan membantu Bu Desi mengatasi tantangan, ketika panjenengan bicara di depan umum itu biar lebih efektif lagi, seperti itu. Nah, sekarang kan rencana aksi sudah nih Bu, saya ingin tanya lagi, sekarang kita masuk ke tahap tanggung jawab. Apa komitmen Ibu Desi terhadap rencana aksi yang sudah Bu Desi buat? Dari mungkin, berlatih diri, kemudian dan lain sebagainya itu. Kemudian, komitmen apa nih yang akan Bu Desi, apa namanya, jalankan terhadap rencana aksi tersebut? Ya, saya, pingin sekali ya, Bu Ika, jadi, menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, misal dengan siswa juga baik, dengan rekan kerja baik, dengan wali murid juga baik, seperti itu. Jadi, apa yang saya sampaikan bisa mereka terima dengan baik, meskipun kadang, ada salah kata atau seperti apa, nanti kan bisa, diperbaiki dengan berjalannya waktu. Mungkin, perlu adanya pembiasaan seperti itu ya, Bu Ika. Jadi ya Iya. harus sedikit demi sedikit berani berubah seperti itu. Iya, bener Bu, keren banget Bu Desi. Nah, tadi kan, pengen menjalin komunikasi dengan baik antara siswa, wali, kemudian juga guru, dan juga lain sebagainya. Nah, sekarang mungkin siapa dan apa yang dapat membantu Bu Desi dalam menjaga komitmen Bu Desi tersebut? Untuk menjaga komitmen ini mungkin saya bisa meminta bantuan dengan teman, kemudian mentor, saya meminta masukan, saran, "Gimana ya saya, Iya. kelemahan saya di sini, tolong bantu saya," seperti itu. Ya seperti, kita ini sekarang Bu Ika ya, jadi kalau kita ini Iya. mungkin kan secara daring, nanti, ada teman mungkin di sekolah yang bisa saya, eee, mintai pertimbangan, masukan, seperti itu Bu Ika. Jadi, eee, ke kepala sekolah kemarin juga menyarankan untuk, sering berlatih tentang public speaking, seperti itu Bu Ika. Iya, Masya Keluarga Allah, juga alhamdulillah. Berarti Bu iya, Desi sudah menemukan sendiri ya, maksudnya solusinya, kemudian tanggung jawabnya, Masya Allah luar biasa sekali Bu Desi. Nah, sedikit-sedikit Bu eee, Ika. iya, dari kita bicara tadi sudah bisa menggali sendiri, kemudian sudah mulai menentukan rencana aksinya bagaimana, kemudian Bu Desi juga sudah mulai bertanggung jawab, nanti kalau saya mau merencanakan aksi nyata saya mau minta bantuan siapa, sudah tahu semuanya, Masya Allah. Nah, Iya. kemudian setelah ini Bu Desi,
bagaimana tindak lanjut dari kegiatan atau diskusi kita sore hari ini? Kan kita udah diskusi masalah Bu Eee Desi nih, tindak lanjutnya nanti bagaimana ke depannya gitu. Tindak lanjutnya memperbaiki apa yang, dirasa masih kurang, kemudian, nanti kita juga semoga komunikasi kita berjalan dengan baik seterusnya ya, Bu Ika, ya. Nanti kita Siap sharing-sharing lagi tentang masalah-masalah yang kita hadapi, seperti itu. Mungkin, siap. nanti ada kendala di saya, nanti Bu Ika bisa memberikan pencerahan, atau mungkin Bu Ika ada masalah, nanti, semoga saya juga bisa memberikan, balikan yang bermanfaat untuk Bu Ika, seperti itu, Bu Ika. Siap Bu Desi. Jadi alhamdulillah ya Bu Desi ya, luar biasa. Tetap semangat ya Bu Desi ya. Dan saya Semangat. yakin Bu Desi akan mampu mengatasi segala kegugupan atau, apa namanya, merasa kalau mau bicara udah ngerasa bersalah dulu atau bagaimana ketika berbicara di depan umum. Saya yakin Bu Iya, Desi bisa mengatasi semuanya. Nah, insya sekarang Allah. pertanyaan saya terakhir ini. Insya Allah bisalah Bu ya, semangat Ya, pokoknya. insya Allah, iya, siap. Nggih. Bagaimana sekarang perasaannya Bu Desi? Sudah Eee, semakin lega atau tambah gimana? Atau mungkin kalau di poin antara 6 sampai tadi kalau awal tadi nggak di poin ya sudah, kalau misalkan iya. sekarang bagaimana perasaannya Bu Desi? Iya, alhamdulillah, lebih merasa lega, lebih, merasa ada Alhamdulillah. yang bisa memahami, kemudian ada Masya yang bisa Allah, memberikan alhamdulillah. masukan, seperti itu, Bu Ika. Jadi alhamdulillah terima kasih sekali Bu Ika, hari ini sudah memberikan pencerahan untuk saya. Semoga, kembali kepada Bu Ika, hal-hal yang baik-baik. Amin, Amin. sama-sama Bu Desi. Semoga apa yang saya sampaikan, pengalaman, kemudian juga, cerita yang tadi Bu Desi sampaikan ke saya, semoga juga, apa namanya, bisa membantu dan juga memberikan solusi yang saat ini Bu Desi hadapi. Gitu ya Bu Amin. Desi. Insya Iya, Allah sudah merasa lega dan mulai merasa percaya diri dan siap ketika nanti ditugaskan untuk, apa namanya, berbicara di depan orang banyak ya Bu? insya Allah siap Bu Ika. Alhamdulillah. Kalau begitu terima kasih Bu Desi. Terima kasih Bu Ika, terima kasih sekali hari ini. Eee, Mungkin nanti suatu hari saya minta tolong lagi sama Bu Ika. Terima kasih. Siap.